Kalau di sini tuh ada foraminifera gitu kan. Oke. Sini. Ini adalah lokasi berikutnya ya. Nah, toh? Lokasi yang keberapa? Keempat ya. Keempat. Nah, ternyata setelah kita terus ke arah selatan, tadi kita turun dari Ngelanggeran itu ke selatan. Jadi posisi kita ini sekarang berada di selatan dari nomor 9, yaitu di sekitar nomor berapa ini? Sebentar, saya cek ya. Di nomor Kalingalang, di nomor 13. Ini dia, ya. Jadi di nomor 13 ini di batas antara yang warna hijau, kuning kehijauan dengan warna biru ya. Berarti kita berada di antara dua batuan itu. Berarti di Kalingalang ini itu adalah tempat di mana mulai terjadi perubahan apa? Perubahan batuan. Dan kita lihat di sini, batuan di sini juga jelas mulai berubah ya. Anda tidak lagi melihat batuan gunung api. Betul nggak? Ya. Terus kalau Anda lihat di belakang itu ada batuan yang disebut breksi juga nggak batuan seperti itu? Iya kan? Karena ada fragmen-fragmennya. Tapi apa bedanya breksi ini dengan breksi yang tadi kita lihat di Ngelanggeran? Lebih halus, artinya butiran fragmennya lebih kecil-kecil. Terus apa lagi? Betul itu. Terus kedua? Ukurannya sudah kan lebih halus. Materialnya di sini material yang seragam atau tidak seragam? Kalau yang di atas tadi kan semuanya kepingannya terdiri dari kepingan lava toh, kepingan fragmen-fragmen lava. Nah, makanya kan disebut kalau yang di Ngelanggeran tadi breksi apa? Breksi volkanik ya, breksi volkanik. Dan itu disebut breksi monomik. Pernah dengar nggak istilah monomik di petrologi? Belum ya. Mono itu apa? Satu, mik itu campuran. Jadi monomik itu terdiri dari satu fragmen. Disebut breksi monomik karena dia terdiri dari semuanya fragmen dari batuan apa? Batuan gunung api. Betul nggak? Jadi breksi volkanik. Kalau ini, coba kita lihat. Ini breksi apa ini? Monomik atau polimik? Polimik ya, betul nggak? Ada yang warna hitam ini, kemudian ada yang warna putih, ya kan? Ada yang warna agak kehitaman di sini. Jadi ini sudah breksi bukan lagi asal dari apa? Gunung api ya. Berarti ini sudah breksi karena proses sedimentasi. Dan Anda lihat di sini adalah sisa-sisa dari Ngelanggeran ya. Betul nggak? Ini kan andesit nih. Berarti sumber dari batuan ini itu ada yang berasal dari Ngelanggeran. Tapi Ngelanggerannya sudah masih aktif atau sudah mengalami erosi? Sudah mengalami erosi, artinya Ngelanggerannya sudah tidak aktif. Jadi sudah tidak mengeluarkan gunung batuan-batuan volkanik lagi. Berarti ini menandai bahwa si Ngelanggeran itu sudah fasenya fase erosi. Berarti breksi ini merekam berhentinya gunung api Ngelanggeran. Situasinya di mana? Situasinya ya di batuan ini. Batuan ini kan terdiri dari batu gamping nih. Betul nggak? Ini kan terdiri dari karbonat. Ya bahkan di sini ini seperti ada organik ya. Betul nggak? Tapi bukan organismenya, tapi ini rumahnya. Jadi karena ini dulu batu pasir gampingan. Gampingan berarti berada di mana? Di laut. Ya. Jadi rupanya kakinya Gunung Ngelanggeran itu dulu masuk ke apa? Masuk ke air, masuk ke laut. Dan laut itu seperti kita bayangkan ada pantai di situ ya. Lalu ada pasir pantai dan di dalam pasir pantai itu hiduplah. Kalau kita sekarang seperti ke pantai-pantai sekarang itu ada kepiting ya, betul nggak? Kepiting kecil-kecil gitu dia menggali itu kan, masuk ke pasir itu kan. Nah, kemungkinan ini yang sama terjadi di sini. Jadi ini mungkin bekas seperti kepiting dulu, masuk ke pasirnya itu ya. Tapi kemudian menggali rumahnya dan rumah itu terekam di batuan.
Jadi ini kepitingnya atau rumahnya? Rumahnya. Disebut fosil jejak atau bioturbasi. Ya, bioturbasi. Jadi dengan adanya fosil ini, dengan komposisi gampingan, breksi polimik, itu menandai bahwa sumber sedimen ini sudah bukan gunung api. Artinya gunung apinya sudah mati. Jadi sekarang Anda tahu kenapa saya bawa sini? Apa coba? Kenapa saya bawa ke sini? Karena tempat ini bisa menjelaskan saat-saat akhir dari gunung api berhenti. Gunung api apa tadi? Ngelanggra, gitu ya. Setuju nggak kalau ini jadi geosite? Jadi warisan geologi? Setuju ya, karena Anda lihat pentingnya, betul nggak? Jadi tempat ini tuh bisa bercerita betul bagaimana si Ngelanggeran itu sudah tidak aktif, dan posisi Ngelanggeran juga tahu dari sini ya, betul nggak? Kakinya itu sampai kemana? Sampai ke laut, ya kan? Kalau ini gunung api darat kan nggak akan ada kayak gini, betul nggak? Kalau sekarang Anda ke Merapi misalnya, Merapi di Jogja itu kan kakinya ada di darat tuh. Kalau dia mati gitu, atau pergilah ke gunung yang tidak aktif, itu nggak akan ketemu batuan seperti ini. Ya, jadi Anda sekarang tahu bedanya Pegunungan Selatan sebagai gunung api purba dengan gunung api yang sekarang aktif di tengah Pulau Jawa itu apa bedanya? Kalau yang di tengah Pulau Jawa sekarang itu gunung api berada di mana? Di darat. Halo? Kalau yang Kelanggeran berarti berada di mana? Di laut. Ya, itu bedanya. Ya, jadi sudah punya dua gunung api di Jawa itu, dua-duanya juga beda ya. Yang satu di laut, yang satu di darat. Gitu. Jadi nanti malam kalau ada tes, nanti malam ada kuis loh, Mas Wisnu mana? Ya, Mas Wisnu ya. Nanti malam akan ada kuis, ada tes. Anda harus bisa menjelaskan setiap stop site itu menceritakan apa saja. Mungkin nggak ditanya gitu, tapi Anda harus tahu gitu. Bahwa pertanyaannya yang lain itu biar Mas Wisnu yang tanya. Tapi Anda harus tahu setiap stop site yang Anda berhenti hari ini itu punya arti penting apa. Itu yang Anda harus tahu. Ya? Gitu. Yang lebih bagus lagi bioturbasinya di sana. Ya. Itu lebih terlihat lagi. Ini namanya breksi polimik, ini bekas Ngelanggeran. Dan apa bukti kalau kakinya Ngelanggeran itu ada di laut? Ini kan ada koral yang ikut masuk ke sini. Betul nggak? Berarti waktu gunung apinya itu berada di laut, itu dia di pinggirnya itu ditumbuhi apa? Ditumbuhi koral ya. Lalu ketika dia tererosi, maka koralnya ikut apa? Terbawa. Jadi ini koral yang muda atau koral yang tua ini? Dibandingkan batuan yang itu. Yang tua kan? Ya karena dia dulu pernah apa? Tumbuh di Ngelanggeran. Gitu ya. Jadi kalau kita bisa mengetahui umur batuan ini, ada ahli terumbu gitu, kita ambil gitu, itulah umur kakinya Ngelanggeran. Artinya itulah umur gunung api apa? Gunung api Ngelanggeran. Nah, umur 20 juta tahun sampai 22 juta tahun diteliti oleh peneliti dari Inggris, dia tidak berdasarkan ini, tetapi berdasarkan debu gunung apinya itu, yang tadi semilir itu ada mineral zirkon di dalamnya. Nah, mineral zirkonnya itu yang bisa diketahui umurnya. Nah, itu umurnya sekitar itu, 20-an juta tahun. Ya. Oke, sekarang kita lihat bioturbasi yang katanya sih paling keren di Pulau Jawa, bioturbasinya. Itu pernah diteliti oleh asesor dari Malaysia, ya asesor untuk geopark gitu. Ya, kan Jogja kan mau membuat geopark. Nah, ini termasuk salah satu yang unik, ya. Itu ini.
Nah itu, kamu kalau lihat dari jauh itu seperti melihat lukisan ya, tapi itu sebetulnya adalah rumah bekas ya whatever lah. Artinya saya nggak tahu persis juga apakah kepiting atau bukan, tapi kelihatannya itu adalah fauna-fauna yang hidup di pasir laut dulu ya. Lalu dia menggali lubang, ya soalnya ada yang kecil, betul nggak? Ada yang kecil kayak gini, kemudian ada yang besar juga, ya. Jadi ukurannya macam-macam. Jadi kelihatannya hewannya itu semacam atau bermacam-macam? Bermacam-macam ya. Kalau lihat rumahnya loh ya. Nah gitu ya. Jadi si pasir ini dulu, loh Pak, bukannya ini sudah menjadi batu? Ya kita bayangkan dulu dia bukan batu. Dulu dia pasir pantai dulu. Ya. Gitu. Berarti sampai di sini itu kolom yang merah tadi itu sudah selesai ceritanya ya. Betul nggak? Ya. Jadi di kolom yang merah ini Anda ketemu berapa jenis gunung api? 3 atau 4? 3, betul nggak? Satu adalah yang monogenetik, lava bantal, gunung api bawah laut. Kedua adalah gunung meledak besar semilir. Kita hanya lihat endapan tufnya atau breksi batu apung. Kemudian Ngelanggeran. Kita ketemu apa yang istimewa dari batuan di Ngelanggeran tadi? Betul, bom itu fragmennya. Tapi batuan yang mengandung bom itu apa namanya tadi? Aglomerat. Ya kan? Itu unik semua loh. Di stop site lava bantal Berbah Anda ketemu lava bantal. Keren nggak batunya? Ya kan? Terus di atasnya Anda ketemu tuff yang tebal sekali. Ya. Bayangkan aja kalau Gunung Merapi itu waktu meletus di 2010 selama sebulan itu menghasilkan endapan letusan itu sekitar 15 cm. Sebulan itu 15 cm. Ini sampai ratusan meter. Berarti mungkin dia lama tapi juga bisa besar sekali ya. Si semilir tadi loh. Ya kan? Nah, terus di atas semilir tumbuh gunung api ketiga adalah gunung api apa? Ngelanggeran. Formasinya betul. Saya terima kasih. Siapa namanya kamu? Dela. Dela, terima kasih. Jadi ini formasi ini itu beda dengan formasi Ngelanggeran. Disebut formasi Sambi Pitu. Jadi suatu singkapan, suatu fenomena geologi yang bisa menandai kejadian geologi atau apa, itu kita sebut sebagai geo apa tadi? Geoheritage. Kamu kalau pulang sampai di kampus, cari tempat-tempat yang bisa menjadi tanda dari event-event apa di tempat kamu. Kalau kamu bisa menemukan itu kamu bisa klaim sebagai geoheritage. Di kota mana ya? Desa Samarinda. Coba deh cari, ada nggak geoheritage Samarinda? Misalnya dapat sekuen endapan delta yang bagus, dia terlindung, belum ditambang orang, bisa itu ya. Nah, di Jogja kita begitu cara kerjanya kita waktu itu. Sehingga dari perguruan tinggi, dari komunitas akademik bisa mengusulkan ke pemerintah, ini harus dikonservasi karena bisa untuk edukasi, tapi juga bisa untuk geowisata, ya, gitu. Ada pertanyaan? Silakan, waktunya explore aja, mau ambil foto sendiri, mau apa, karena tempat ini sangat menarik dan kamu nanti bisa bercerita apa, ya. Saya kasih waktu 5 menit. Iya kan? Iya, jadi, nah ini waktunya kamu mengumpulkan semua pengetahuan teori kamu itu di lapangan. Ya. Jadi gunakan waktu lapangan yang sangat singkat itu untuk menggabungkan semua pengetahuan kamu itu untuk dapat hubungan-hubungan yang bisa semuanya saling kait mengkait gitu. Ya kan? Saya sih maksudnya cerita gunung api, tapi ternyata tidak selesai hanya dijelaskan dengan itu gunung api. Oh, ternyata ada aspek-aspek yang lain yang membutuhkan pengetahuan yang lain juga.
ada fasiesnya, ada petrologinya, ada aspek sedimennya juga gitu, ya. Nah, gitu. Makanya sering-seringlah ke lapangan, ya. Nggak harus waktu di lapangan, tapi bisa menggunakan saat-saat misalnya lab atau Anda sedang membantu kakak kelas dan sebagainya, itu gunakan aja waktu di lapangan. Karena semakin banyak waktu di lapangan, maka sense ya, ketajaman mengamati kamu itu semakin apa? Semakin terasah ya. Jadi Anda bisa dapat analisis-analisis yang tajam gitu. Itu kenikmatan dan apa? Kesenangan kita mendalami geologi. Karena di alam itu ternyata tantangan sesungguhnya untuk belajar itu ada di situ. Ya. Gitu. Oke? Siap, Pak. Oke. Berarti nanti yang terakhir ini apa? Kalau kamu sudah dapat gunung apinya sudah tidak aktif, sudah ada tanda-tanda berakhirnya gunung api di sini, berarti nanti setelah ini harapan kamu ketemu apa? Ketemu endapan yang betul-betul laut ya, betul nggak? Udah nggak ada pengaruh gunung apinya lagi. Gitu ya. Jadi harapan kamu setelah ini atau harapan kita atau saya akan menunjukkan apa? Menunjukkan yang warna biru ini. Yaitu formasi apa? Di stratigrafi formasi apa? Sambi Pitu di atasnya formasi apa? Wonosari atau formasi Oyo di atasnya. Ada? Oyo dan Wonosari itu begini. Wonosari itu terumbunya, Oyo itu adalah klastiknya. Ya. Nah, besok kamu lihat di bayat yang mana? Yang plastik atau yang non plastik, gitu ya. Jadi kita udah hampir sampai di sini tuh, nggak terasa kita sudah melihat lorong waktu sekitar 40-60 juta tahun yang lalu ya. Tapi cuma habis sampai makan siang aja ya, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita bisa lanjut ya. Mas Wisnu, kita lanjut satu stop site lagi, terus nanti kita tinggal turun kembali ke bayat. Diangkat sedikit aja, jangan di gitu deh. Mari, ada adik presiden. Oleh-oleh loh.